Jadi sebenarnya rumah sakit ini adalah rumah sakit yang memang didirikan oleh ibu kami, ya, Ibu Hamdia itu yang beliau adalah seorang bidan. Ya. Jadi karena beliau bidan, kemudian dulu mengawalinya juga dengan cara yang sederhana, diawali dari hanya 2 ruangan praktek gitu yang di rumah bersama dengan rumah gitu ya. Kemudian beliau terus karena kemauannya keras gitu ya. Karena dulu beliau kan sebenarnya kan aslinya itu kepingin sekolah kedokteran. Ya. Cuman karena kondisi orang tua, kondisi keluarga, sehingga beliau hanya diberikan kesempatan untuk sekolah bidan. Namun demikian semangatnya, cara berpikirnya, kemudian tekadnya itu ternyata melebihi dari orang-orang lainnya. Sehingga meskipun hanya bidan, tapi beliau punya semangat kewirausahaan, semangat berusaha yang cukup keras. Sampai akhirnya beliau bisa mendirikan sebuah rumah sakit. Ya semua berproses dari yang kecil, kemudian tumbuh menjadi besar. Ya memang tetap namanya sebuah usaha ada pasang surutnya, ada tantangannya. Betul sekali. Tentu tantangan beliau dulu ketika mendirikan berbeda dengan tantangan sekarang. Rumah sakit sekarang jauh lebih luar biasa dari sisi regulasinya. Pasien juga sudah berubah karena pasien-pasien kami kan pasien-pasien yang rentang-rentangnya ada rentang usia 30, 40 yang mereka golongan-golongan milenial. Tentu saja pasti tantangan yang berbeda. Sehingga kami dari sisi keluarga tetap bertanggung jawab bagaimana caranya biar di sini tetap terus berkembang. Ya, saya adik-adik mewakafkan waktu untuk bisa mengelola rumah sakit ini jauh lebih baik. Saya kira karena tantangannya berbeda dan tantangannya jauh lebih besar. Ada beberapa rumah sakit yang tidak berhasil untuk melewati fase itu. Ya. Kenapa? Karena mereka terlambat menyiapkan penerusnya. Regenerasinya tidak betul. Penerus ini penting ya, karena bagaimanapun namanya usaha kan harus terus dilanjutkan. Dan penerus juga harus dipersiapkan. Tidak bisa serta-merta secara tiba-tiba ada penerus. Semua harus mulai proses penyiapan. Jadi itu menjadi satu kunci yang penting ya. Jangan lupa untuk menyiapkan penerus. Dan yang jelas bahwa terus belajar karena situasinya berubah-ubah terus, situasinya, pasarnya berubah-ubah terus, dan kita harus punya semangat. Dan niatnya jangan lupa. Nah, karena niat itu akan menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita menjadi, apa yang kita persiapkan untuk masa depan. Baik.